Shalom saudara dan saudari, semoga kasih Kristus terus menguatkan Anda semuanya. 2 Korintus pasal 5 ayat 7 mengatakan, sebab hidup kami ini adalah hidup kerana percaya, bukan kerana melihat. Saudara, kita bercakap tentang hal-hal yang ingin kita lihat, tetapi tidak dapat, seperti hari esok kita tidak dapat lihat. Sayang sekali kita tidak dapat membuka hari esok untuk melihat apakah ada kehidupan yang menyenangkan atau tidak. Namun saudara, Yesus telah berjanji untuk memelihara kita setiap hari. Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Terpujilah Tuhan. Marilah kita mulakan kebaktian dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Haleluya, mari kita memuji Tuhan, karena Dia Allah segala Allah, Dia Raja yang layak disembah dan dipuji. Haleluya, haleluya. Dari hari ke hari
Tuhan, kami punya damai yang sejati. Dan Tuhan, dalam Engkau Bapa, kami mau terus menyerahkan pengharapan dan kepercayaan kami Tuhan. Karena Engkau Tuhan adalah gembala kami yang sangat baik. Dan kami mau katakan bahwa kami tidak akan takut bersama-sama dengan Engkau ya Bapa dalam kehidupan kami. Tuntunlah kami ya Bapa untuk kemuliaan-Mu.
sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, Yesusku, dalam-Mu, dalam-Mu. Sukacitaku dalam-Mu, damai ku dapat, damai ku dapat dalam-Mu. Aku penuh dalam-Mu, dalam-Mu Yesus, dalam-Mu damai ku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, dalam-Mu Tuhan kami terima kepenuhan. Aku penuh dalam-Mu Yesusku. Doa hari ini, Pentakosta 21, Trinity 20. Bapa yang kekal, anak-Mu Yesus Kristus telah naik ke takhta syurga, supaya memerintah atas segala sesuatu sebagai Tuhan. Peliharalah gereja dalam kesatuan roh dan ikatan damai sejahteranya, dan taklukkan seluruh ciptaan untuk menyembah di hadapan kakinya, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah sekarang dan selamanya. Amin. Pembacaan pagi ini diambil daripada 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sehingga 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sehingga 10 di bawah tajuk penglihatan dan wahyu daripada Tuhan. Ayat yang pertama. Aku harus berbangga meskipun hal itu tidak berfaedah. Tetapi sekarang aku mau bercakap tentang penglihatan dan wahyu yang aku terima daripada Tuhan. Aku kenal akan seorang Kristen yang 14 tahun yang lalu diangkat ke syurga yang tertinggi. Aku tidak tahu semada hal ini benar-benar berlaku atau hanya suatu penglihatan. Allah sahaja yang tahu. Aku berkata sekali lagi, aku tahu bahwa orang itu diangkat ke Firdaus. Aku tidak tahu semada hal ini benar-benar berlaku atau suatu penglihatan. Hanya Allah sahaja yang tahu. Di situ dia mendengar perkara-perkara yang tidak boleh dan tidak dapat diungkapkan. Aku hendak membanggakan orang itu, bukan diriku sendiri. Aku akan membanggakan perkara-perkara yang menunjukkan kelemahanku sahaja. Jika aku hendak berbangga, aku tidak melakukan sesuatu yang bodoh, karena aku mengatakan hal yang benar. Aku tidak mahu orang memandang tinggi terhadap aku karena penglihatan itu, tetapi hanya karena melihat perbuatanku dan mendengar kata-kataku. Tetapi supaya aku tidak terlalu sombong karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, aku diberikan sejenis penyakit yang sangat menyakitkan. Penyakit itu alat iblis untuk memukul aku, supaya aku tidak terlalu sombong. 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya menghilangkan penyakit itu. Tetapi Tuhan menjawab, aku mengasihi kamu dan hal itu sudah cukup bagimu. Karena kuasaku nyata sekali pada masa kamu lemah. Oleh karena itu, aku lebih suka membanggakan kelemahanku, supaya merasakan kuasa Kristus yang melindungi aku. Ayat yang terakhir, yaitu ayat yang 10. Aku bersukacita ketika mengalami kelemahan, hinaan, kesukaran,
penganiayaan, dan kesusahan karena Kristus. Aku bersuka cita karena ketika aku lemah, pada masa itulah aku mendapat kekuatan daripada Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Injil Yohanes, pasal 7, ayat 37 hingga ke ayat 44. Kemuliaan kepadamu, Tuhan Yesus. Yohanes, pasal 7, ayat 37 hingga ke ayat 44. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, kerana Yesus belum dimuliakan. Beberapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Kerana kitab suci mengatakan bahawa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak kerana dia. Ayat 44. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom pada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini, kita akan menyelami bersama-sama tentang kuat di dalam Kristus. Sesuai dengan 2 Korintus pasal 12 ayat 9e. Para pastor menyeru umat Tuhan untuk menjadi kuat di dalam Kristus. Namun ramai juga umat Tuhan yang masih bingung bagaimana caranya menjadi kuat di dalam Kristus. Untuk mencari tahu menjadi kuat di dalam Kristus adalah mencontohi Paulus sebagai seorang anak Tuhan, seorang murid Yesus yang setia, dan seorang hamba Tuhan yang berani dan takut akan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9e, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Dalam ayat ini, Paulus memperoleh kekuatan melalui frasa kasih karuniaku, kata Yesus. Saudara-saudariku, kasih karunia ini adalah pemberian percuma Allah dalam pribadi Yesus melalui pengorbanannya sebagai anugerah yang diterima secara mutlak. Yesus memberi jawaban kepada Paulus dan hari ini kepada kita semua bahwa pertama, kasih karunia Allah lebih dari segala sesuatu. Penderitaan atau penyakit
serta masalah yang Paulus hadapi tidak dapat dibandingkan dengan anugerah yang Paulus terima dari Tuhan Yesus. Ia tidak juga dapat disamakan nilai dengan emas dan perak, bahkan lebih dari segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Titus berkata dalam pasal 2 ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. 2. Kasih karunia Allah tidak pernah berkurang. Walaupun Tuhan mengizinkan Paulus menderita penyakit, hadapi kesukaran dan penderitaan, kasih Allah itu tidak pernah menjadi kurang. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22 hingga 23. Malah di dalam kelemahan Paulus, kuasa Allah itu ditambahkan kepadanya. Ketiga, kasih karunia Allah tidak akan meninggalkan kita. Kasih karunia Allah itu tetap seperti mana karakter Allah yang maha kekal. Paulus dipenjarakan, Paulus dipukul, namun kasih karunia Allah itu tidak akan meninggalkannya. Tuhan berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Saudara, apapun badai hidup melanda hidupmu, atau apapun penyakit hingga padamu, jangan pernah berputus asa dan meninggalkan Tuhan. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasamu menjadi sempurna. Sungguh indah kata-kata Tuhan kepada Paulus. Saudara, kasih karunia ini lebih dari segala sesuatu. Kasih karunia ini tidak pernah berkurang, dan kasih karunia ini tidak akan meninggalkan kita. Jadi, di manakah kekuatan itu datang? Oh, begini pula rupanya. Kasih karunia itu merupakan kehadiran Allah, kemurahan Allah, dan kuasa Allah. Suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikurniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Kasih karunia itu tinggal di dalam orang yang percaya, yang setia memikul salib Kristus, walaupun akan kehilangan nyawanya sendiri. Semakin besar kelemahan dan pencobaan kita kepada Kristus, semakin besar kasih karunia yang akan diberikan Allah untuk melaksanakan kehendak-Nya. Kuruna lagi, bila kuruna ini mau habis, bikin takut bah kuruna ini.
susah kita, tidak kerja, tidak duit, tidak makanan. Aduh, kena kuarantin lagi, kena swab test lagi. Bukan itu saja, orang yang sering dekat dengan kita pun mulai takut dengan kita. Dibilangnya, sehatkah kau? Wahai umat Tuhan yang dikasihi Yesus, dengar ini baik-baik. Kita yang tidak dijangkiti virus corona berkata, "Aku kuat di dalam Kristus." Tetapi bagi kita yang dijangkiti virus corona berkata, "Aku juga boleh kuat di dalam Kristus." Kita yang sudah sembuh berkata, "Aku kuat di dalam Kristus." Tapi bagi kita yang dalam proses sembuh pun berkata, "Aku juga boleh kuat di dalam Kristus." Kita yang masih bekerja berkata, "Aku kuat di dalam Kristus." Tetapi bagi kita yang sudah tiada pekerjaan berkata, "Aku juga boleh kuat di dalam Kristus." Mengapa bah? Semua orang berkata, "Aku boleh kuat di dalam Kristus." Karena kasih karunia Yesus selalu ada dan tersedia bagi kita yang percaya dan mau berharap kepadanya. Sudahkah Anda mengundang Yesus ke dalam hidup Anda? Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus Kristus ke dalam hidup Anda. Anda akan menerima kasih karunia-Nya agar di dalam kelemahan Anda juga akan dapat menerima kekuatan Tuhan Yesus ke dalam hidup Anda. Kita boleh menjadi kuat di dalam Kristus. Sesungguhnya kasih karunia-Nya adalah percuma bagi orang yang mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya pada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang hidup dan Allah yang luar biasa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk pasukan barisan hadapan yang bertungkus lumus berjuang serta bekerja lebih masa pada waktu ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menguatkan tubuh jasmani, minda dan roh mereka, serta berilah mereka damai. Lindungilah mereka daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk keluarga mereka, supaya keluarga mereka akan terus memberikan sokongan dan dorongan di saat mungkin mereka berasa lelah. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk ekonomi di negara kami. Ramai orang yang kehilangan pekerjaan, mengakibatkan mereka kehilangan sumber keuangan. Maka kami meminta hikmat-Mu ke atas mereka ya Bapa, serta bukakanlah jalan agar mereka dapat berinisiatif dan berusaha untuk menyerah kehidupan mereka pada hari-hari yang seterusnya.
Kami berdoa juga agar rakyat sentiasa bijak dan berjimat cermat dalam perbelanjaan harian mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk semua umat Kristen agar tidak berhenti berseru meminta pertolongan daripada-Mu. Biarlah kami terus bersatu di dalam doa, karena kami percaya Engkau sentiasa mendengar setiap seruan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Terima kasih untuk doa-doa kalian. 18 staf melalui kuarantin 14 hari dan keputusannya adalah negatif. Namun kami terus berwaspada dan berdoa. Oleh itu, Gereja Good Shepherd diteruskan ditutup sehingga bermula 26 Oktober sehingga notis terbaru. Sebarang kecemasan sila hubungi saya pada tim atau Pastor Chin Newland atau Pastor Wong Henza. Oke, mulai minggu ini kita akan meneruskan dengan kebaktian dalam talian COJS. Oke, jadi sila ingat, jangan lupa kebaktian HK Sabtu jam 8 malam, kebaktian bahasa Inggris jam 9 pagi hari Minggu, dan kebaktian bahasa Malaysia jam 11 pagi juga hari Minggu. Oleh itu, semua persembahan dan persepuluhan Anda sila gunakan aplikasi BUS atau pemindahan bank. Dan sekiranya Anda ingin tahu account number gereja kita, sila rujuk di dalam bulletin kita di dalam Facebook COJS. Hebat sekali, Allah adalah penyelamat yang hebat. Tangan dan lengan diacungkan pada umat Tuhan. Inilah penghiburan yang sejati. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan dengan iman. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin.